Selamat pagi. Nah, bertemu kembali dengan saya. Di sini kita belajar tentang praktikum basis data. Nah, tool yang nanti kita pakai itu di Microsoft Access. Nah, jadi kalian buka Microsoft Access. Kalian buka Microsoft Access seperti ini. Kelihatan tidak? Microsoft. Halo. Kelihatan nggak? Halo. 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 Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Halo, dengar nggak? Halo. Kedengaran tidak? Dengar, Pak. Dengar. Yang akan kalian gunakan, pilih folder, lalu taruh di data yang kalian pilih, terserah kalian pilih di mana. Misalkan saya taruh di data F, terus masuk di folder, maaf, data E masuk di folder BOR ya, misalkan. Di sini saya kasih job 2, ya kan. Lalu saya pilih OK. Setelah itu saya di sini pilih create. Maka akan tampil seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tapi tebal. Oke. Setelah keluar seperti ini, ya kan, kita akan membuat sebuah tabel. Nah, dalam membuat tabel, kita lihat di all access object. Kita lihat objek-objek yang akan kita buat. Nah, objek yang pertama kita buat itu seperti job sheet yang ada di sini. Nih, bisa dilihat job sheet-nya di sini. Kita akan membuat yang namanya tabel barang dengan fill atau judul kolom, ya kan? Judul kolom. Jenang fill atau judul kolom itu ada nobar, kobar, nosub, kategori, unit bar, honey, jam stok sesuai dengan data tipe. Jadi kita tadi masuk di akses, kelihatan ya aksesnya ya? Iya, Pak. Kelihatan kan aksesnya? Nah, di sini setelah ini masuk kelihatan di sini aksesnya. Kita klik kanan, pilih design view. Kita tadi kasih tabel dengan nama tabel apa? Tabel barang, ya kan? Kasih dengan tabel barang. Sampai sini udah jelas? Jelas tidak? Belum. Tapi pelan-pelan, Pak. Ya, saya pelan-pelan. Sudah jelas sampai sini? Jelas? Jelas ya? Sampai kita membuat tabel barang. Setelah kita membuat tabel barang, saya oke. Saya oke. Setelah saya oke, di sini tabel barang. Nah, setelah saya oke, tabel barang. Di sini primary key-nya kita buang. Klik kanan, primary key, buang.
Nah, setelah pimeriknya dibuang, ya, setelah pimeriknya dibuang, kita buat fill name sesuai tadi. Kita kasih misalkan kobar, ya kan? Setelah kita membuat kobar, fill kobar, kita tentukan data tipenya. Kobar ini nanti akan diisi teks atau angka sih, atau berbentuk yang lain. Kalau kita kasih berbentuk teks, maka kita ubah ke number. Teks. Tapi kalau kita ubah jadi angka, maka kita rubah ke number. Jadi ditentukan data tipenya. Karena di situ kobar gabungan dari angka dan teks, maka di sini kita kasih teks. Pilih aja short text. Paham? Kamu sini paham? Pak, suaranya hilang, Pak. Pak, suaranya tidak jelas. Halo, jelas nggak? Halo? Ya, itu udah jelas. Oh ya. Udah ya, sampai kobar ya. Jadi kita buat gimana? Sebenarnya apa? Kedengaran nggak? Oh, masih di sheet-nya. Oh. Ya, Pak. Kita buat nih fill name-nya, di fill name-nya kita buat kobar. Kita ketik di sini ya kan, kobar. Lalu data tipenya karena kobar itu tadi teks ya kan, tadi teks. Kita berubah ke short text. Karena kobar itu gabungan angka dan teks. Lalu kita membuat fill lagi nih, nambah fill di sini. Kita klik aja di sini. Nah, setelah kita membuat fill, ya kan, kita ketikkan misalkan nabar. Nabar itu apa sih? Nama barang. Nah, di pemberian nama fill di sini hindari dari spasi. Ingat-ingat, hindari spasi. Jadi jangan menggunakan yang namanya spasi. Jadi dihindari dulu spasi. Jadi pemrograman yang bagus itu menghindari spasi. Misalkan kalau nama barang underscore barang gini. Nah, misalkan nama barang spasi barang. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kalian mau pakai spasi, kalian pakai simbol aja. Simbolnya garis bawah underscore barang. Paham ya? Nah, jadi jangan pakai spasi, hindari spasi dulu. Nah, setelah nabar, nah, kita tentukan nih data tipenya. Nabar itu apa sih? Nama barang. Yang namanya nama berarti data tipenya apa sih? Kan gitu. Berarti data tipenya teks. Kita rubah teks. Setelah nabar, kita buat nomor supplier, no sub. Setelah kita buat no sub, kita tentukan juga data tipenya apa sih? Oh, number. Karena no sub tuh angka, ya kan? Berarti dirubah ke number. Ceklik. Terus kita buat lagi nih di fill name. Apalagi? Oh, kita butuh kategori. Kategori. Ya kan? Setelah kita butuh kategori, data tipenya apa sih? Oh, teks. Ya udah dirubah ke short text. Setelah kategori, kita masuk unit bar. Setelah unit bar diketik, kita tentukan juga unit bar ini mau data tipenya apa sih? Oh, pilih short text. Terus kita masuk ke Hanit. Klik di sini lagi. Ketik Hanit. Lalu di sini kita pilih yang namanya currency. Karena apa? Hanit itu harga per unit. Kalau harga berarti kita pakai currency. Karena dia apa? Mata uang. Pilih currency. Klik currency. Ya kan? Setelah kita pilih currency,
Field apa saja lagi yang kita butuhkan? Zoom stock. Ketik aja di sini. Zoom stock. Kan? Nah, setelah kita membuat zoom stock ini data tipenya apa sih? Oh, jumlah stok. Berarti kita pakai number. Jadi penentuan data tipe itu penting ketika kalian membuat sebuah objek atau tabel. Setelah dibuat seperti ini, kalian klik di tabel samping kiri tabel barangnya, kalian klik 2 kali. Kalian simpan, akan keluar seperti ini. Nah, ya kan? Setelah keluar seperti ini, kita lihat jobs-nya dulu, ya kan? Lihat. Lihat. Hasilnya udah jadi. Kita belajar ke field property. Apa sih field property itu? Field property itu digunakan untuk mengatur masing-masing kolom. Field property digunakan untuk mengatur masing-masing kolom. Jadi, field property itu digunakan untuk mengatur masing-masing kolom. Ingat-ingat. Gimana sih Pak caranya ngaturnya? Nah, kita masuk lagi ke akses ya. Masuk lagi ke akses. Masuk lagi ke akses. Nah, ini. Masuk lagi ke akses. Lalu kalian di sini tabel barang ini kalian klik kanan, pilih design view. Nah, pada masing-masing field name, saya klik nih warna oranye di field name kobar. Saya klik lagi warna oranye di field kategori. Nah, masing-masing yang saya klik ini, di sini ada namanya field property. Di bawah ini lihat panahnya atau kursor, field property. Ya kan? Nah, field property ini untuk mengatur masing-masing field name. Kita atur dulu di kobar. Nah, kita belajar di kobar. Nah, di kobar dengan format, ya kan? Ini format. Di sini ada nih, lihat. Kobar ada field properties. Size digunakan untuk ukuran. Jadi kalau file size-nya semakin panjang, berarti penyimpanan yang kalian akan gunakan semakin besar. Kalian gunakan aja misalkan 25, karena kobar tidak mungkin panjang lebih dari 25. Misalkan kayak nomor KTP, kalian hitung 33.1 berapa, nggak mungkin dia terdapat 25 karakter, ya kan? Makanya kita buat 25. Lalu format. Nah, format ini gunanya untuk apa? Untuk mengatur formatnya, ya kan? Misalkan formatnya lebih besar. Nah, udah. File size-nya 25, formatnya gambar lebih besar atau simbol lebih besar. Saya jalankan dulu. Kalian klik tabel barang 2 kali. Kalian simpan ya di sini kobar. Misalkan tak isi nih 1, 2, 3, 4 lihat. Dia nggak mau nambah lagi. Tak ketik 4 atau 5 dia nggak mau nambah lagi. Karena apa? Tadi sudah dibatasin cuman menerima 25 karakter. Kurang dari lebih dari 25 karakter dia tidak bisa menyimpan. Paham ya? Nah, itu tujuannya. Saya klik kanan lagi nih di tabel barang, kita desain lagi di field property-nya. Klik kanan, desain view. Nah, lihat. Lalu kita lakukan lagi perubahan. Kita masuk ke validation rule. Apa sih validation rule? Validation rule adalah aturan. Kita memberikan sebuah aturan. Itu namanya validation rule. Misalkan kode atau kobar. Kobar depannya biar tidak salah. Kita harus mengetikkan B, awalannya B. Misalkan harus B. Karena B itu teks. Ingat-ingat. Setiap program yang menggunakan teks itu pakai petik 2. B, petik 2 dulu. B, ya kan? B. Nah, setelah B, bintang adalah mewakili karakter sudah B. Bintang, logo bintang, lihat di sini, logo bintang. Saya ulangi lagi, karena B adalah teks, maka kita pakai petik 2 B. Karena kita ingin memberikan aturan, hanya bisa menerima kode yang depannya ada B.
Kalau tidak ada B-nya, dia tidak mau nyimpen. Berarti B belakangnya harus petik bintang. Shift bintang. Nah, kalau sudah bintang, baru kasih petik 2, kita enter dulu. Lihat. Keluarlah di sini like petik 2 B bintang petik 2, ya kan? Nah, kalian klik 2 kali di tabel barang. Di oke dulu. Nah, di kobar ini lihat, misalkan tak kasih key, saya tap. Di sini akan keluar nih message-nya. One or more values are prohibited by the validation rule like B. Berarti dia tidak bisa menerima huruf yang bukan depannya B. Karena ini key. Kalau saya kasih B bisa nggak, Pak? Bisa, lihat. B001. Saya tap. Nah, baru masuk ke nobar. Jadi validation rule itu digunakan untuk memberikan aturan. Jadi jika misalkan kalian membuat kodenya harus diawali B untuk meminimalkan kesalahan dari penggunanya. Nah, Mbak Gracia Biri gimana? Paham? Mbak Gracia gimana? Yang ngetik yang tadi di validation rule. Ya, validation rule. Itu, Pak. Gimana? Kenapa? Validation rule kenapa? Itu nggak bisa. Validation rule nggak bisa. Kamu klik kanan ini dulu, tabel barang, design view, masuk ke validation rule. Dikasih shift petik 2. Shift petik 2. Terus kalian ketik B. Kalian kasih bintang. Bintang itu mewakili karakter sesudah yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan itu ada tulisan B. Berarti depannya, belakangnya B. Kalian kasih bintang. Kalian kasih bintang. Terus itu kalian kasih petik 2. Ceklik. Paham? Kalau sudah, kalian jalankan 2 kali. Ya. Misalkan ini saya ganti R, saya tap. Lihat. Di sini akan keluar message-nya bahwa dia tidak bisa menerima awalannya R atau awalan selain B. Kalau kita mau memberikan aturan yang diinginkan awalannya B. Nah, itu di validation rule. Pak, kalau kita mau memberi validation lebih dari 1 bisa nggak? Bisa. Nanti pakainya apa? Or, atau. Berarti di sini klik kanan design view. Ya kan? Ini kita ganti dulu. Kita harus ganti dulu B. Klik kanan, design view. Kita ini hapus dulu nih. Berarti kita buat petik 2. Petik 2. B bintang petik 2. Terus titik koma. Petik bintang petik 2 lagi. Misalkan kita mau angka apa, huruf apa? Oh, or dulu sih Pak, karena ini kan mau ada beberapa, berarti or, ya kan? Petik 2, ya kan? Or. Misalkan hurufnya harus depannya D. D bintang petik 2, or lagi, or petik 2, ya kan? L bintang petik 2, or lagi, bintang lagi, petik 2 lagi, M bintang petik 2. Misalkan kalau M, saya mau nambah lagi, or lagi, ya kan? Misalkan S petik 2, S
bintang, ketik 2 lagi. Udah selesai, kita enter. Lihat. Jadi di sini akan keluar like, petik 2, B, bintang, petik 2, or, like, petik 2, D, bintang, petik 2, or, like, petik 2, L, bintang, petik 2. Jadi seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Itu nanti buat yang apa, Pak? Buat validation rule agar ketika kita mengetikkan kode harus diawali huruf B atau D atau L atau M atau S. Kalau depan kodenya tidak diawali B atau D atau L atau M atau S, dia tidak mau disimpan. Digunakan untuk pembuatan aturan. Paham? Paham. Nah, contohnya nanti kita klik 2 kali tabel barang. Misalkan nih, selain B, R, S ya kan, kita kasih W. W tidak termasuk, kita tab. Lihat, di sini akan keluar nih, one more values, ya kan, bla 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 bla, B or like D or like L. Berarti dia tidak bisa menyimpan kalau awalannya tidak B or D atau D or like L atau L atau M atau S. Jadi dia hanya bisa menerima B, D, L, S. Selain itu dia tidak bisa menerima. Paham ya? Paham. Nah, ini kita kasih B dulu. Terus kita masuk ke validation text. Kita klik kanan lagi design view. Di sini validation text. Validation text untuk menampilkan pesan dari validation rule. Ingat-ingat. Validation text digunakan untuk menampilkan pesan dari validation rule. Saya ulangi lagi. Validation text digunakan untuk menampilkan dari validation rule. Nah, contohnya kode harus diawali B atau D. Lihat. Kalau sudah saya ketik seperti ini, saya jalankan, klik 2 kali pada tabel, saya simpan, ini tak kasih C. Lihat, saya tap, dia akan keluar nih. Microsoft Access, kode harus diawali B atau D. Dia akan keluar yang namanya message atau sebuah peringatan. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham. Nah, saya masuk lagi di sini, saya rubah dulu ke B, klik kanan lagi design view. Nah, ini gunanya untuk validation text. Jadi validation text digunakan untuk menampilkan pesan yang diberikan oleh validation rule. Jadi kalau validation rule tidak terpenuhi, validation text akan muncul. Nah, itu gunanya validation text. Udah. Terus kita masuk ke nabar, klik. Kita mau berikan pengaturan nabar, ya kan? Nah, di sini saya klik nabar, ada warna oranye. Ini fill size. Ingat, fill size harus disesuaikan, jangan terlalu besar karena akan mengurangi media penyimpanan. Dibuat aja 25. Setelah dibuat 25, ya kan? Format ini kita bisa berubah. Formatnya mau dibuat apa sih? Lebih besar atau lebih kecil? Terserah kalian. Ya kan? Nah. Misalkan di sini tak kasih nih, formatnya terserah, lebih besar gini boleh. Ya kan?
kita sudah belajar validation rule, validation text, ya kan? Sampai sini ada ditanyakan dulu. Halo? Ada yang tanyakan dulu? Belum, Pak. Nah, lihat. Bisa dilihat di sini, lihat. Kobar dengan format lebih besar. Caption itu untuk digunakan pemberian nama saja. Validation rule, lihat di sini. Ada petik 2, B, bintang petik 2, atau berarti dia menggunakan logika atau. Yang namanya logika atau, salah satu terpenuhi, dia dianggap benar. Kan gitu. Nah, lihat. Ini udah semua udah ada. Nah, dari sini ada yang tanyakan dulu? Ada tanyakan? Nah, kalau sudah, ini sudah selesai, baru kita beri isian sini. Nah, ini diisi, ini namanya record. Ini diisi, lihat di sini, loh. Kok nggak bisa disimpan, Pak? Iya, karena nabar itu tadi data tipenya apa? Number. Berarti kita harus buat number. Kalau tidak dibuat number, dia nggak mau. Berarti dibuat 50. Nah, gunanya kan gitu. No supplier, city misalkan. Tab lagi, lihat. Itu, Pak. Gimana? Di aksesnya. Oh, masih di Oh ya. Lihat. Nabar, nama barang, isi aja. Sabun. Ya kan? Sabun. Tab. No supplier. Karena no supplier dibuat angka, harus dibuat angka. Misalkan tak buat teks, lihat. No supplier 1, tulisan teks 1. Saya tab. Dia nggak mau disimpan. Harus betul-betul datanya sama. Atau data tipenya sama. Saya hapus dulu nih. 1, ya kan? Tab. Loh. Baru kesimpan. Lalu kategori bisa diisi sabun lagi. Lalu unit barang bisa diisi lagi 1 misalkan. Harga karena uang ya udah 200.000 misalkan, nolnya berapa? 5. Jumlah stoknya berapa? 3. Udah jadi. Nah, jadi seperti ini. Paham? Paham tidak? Paham? Kalau sudah paham, saya share job sheet-nya. Silakan dikerjakan. Nah, tak kasihkan Google Classroom. Nanti kalian unduh. Setelah kalian unduh, kalian buat. Hasilnya nanti dikirim saya. Misalkan kalau kalian kesulitan, bingung, boleh WA saya. Paham toh? Gimana? Paham ya? Halo? Paham? Paham ya? Oke. Kelas saya akhiri dulu. Saya share job sheet-nya di Google Classroom. Kalian buka siakat aja, nanti di situ ada link Google Classroom. Terus kalian unduh, kalian kerjakan, nanti dikirim ke saya lewat email saya. Atau lewat WA saya juga boleh, ya. Oke. Gimana? Ada tanyakan dulu? Gimana? Bagaimana? Batas dikumpulinya sampai hari Jumat. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ini saya akhiri. Materinya saya simpan di Google Classroom. Linknya nanti tak kasihkan di siakat. Silakan diunduh. Terus dikerjakan. Kalau misalkan kesulitan, silakan WA saya saja, enggak apa-apa. Nanti saya bantu. Ya. Sudah.
Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.